Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam alaihem. Ya, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi kita boleh ada di hari yang baru, di hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Dan oleh karena itu saya Pendeta Jain Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita saat ini, mari kita mengangkat pujian lagu yang berkata, pujilah dia, pujilah dia. Pujilah dia, pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah dia, pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita berdoa. Betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena kehadiran-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, yang menjaga melindungi kami, terlebih di sepanjang malam yang telah kami lewati dalam petiduran kami. Dan kini Engkau Tuhanlah yang telah membangunkan kami di pagi hari ini, menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam keadaan sehat kuat, dalam keadaan baik. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melanjutkan berbagai kegiatan rutinitas kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Maka dari itu ya Tuhan Allah, mengawali segala kegiatan kami yang akan kami lakukan di hari ini, maka kami hendak beribadah kepadamu yang di dalamnya kami pun hendak membaca Alkitab dan merenungkannya bersama dengan hikmat yang Kau beri bagi kami ya Tuhan Allah. Maka memampukan kami untuk dapat memahami apa yang Engkau maksudkan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan bagi kami semua di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya. Ampuni kami dan kasihani kami, dan jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di saat ini dalam kitab Matius pasal 4, kitab Matius pasal 4, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Demikian firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Dan saat ini saudara-saudara, saya mengajak kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengaku iman Kristen melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang dinyatakan kepada kita, menuntun perjalanan kehidupan kita, boleh ada sampai di hari ini. Kita percaya semua atas perkenanan daripada Tuhan, karena pertolongan dan cintanya bagi orang semua. Maka senantiasalah menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar saya dan saudara-saudara jangan mudah diperdaya iblis, sebagaimana yang menjadi tema bacaan kita di hari ini. Ya saudara-saudaraku, untuk kedua kalinya iblis memancing dan menantang Yesus dengan ucapan, "Jika engkau anak Allah." Suatu tantangan yang memancing emosi supaya meluluskan permintaan. Dengan memakai firman Tuhan, iblis hendak berusaha meluluhkan ketaatan dan kedengar-dengaran Yesus pada Sang Bapa. Tetapi dengan tegas Yesus memberi jawab, "Jangan engkau mencobai Tuhan alam." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak pencobaan yang dengan mudah bisa menjatuhkan seorang manusia. Akan tetapi firman mengatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, kita lihat pencobaan kedua yang dialami Yesus. Begitu kuatnya iblis memikat hati daripada Yesus. Nah, iblis hendak membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna pada kehendak Allah. Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah di Yerusalem dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sepertinya iblis memaksa Yesus agar tunduk pada setiap perkataan yang diucapkan Allah. Padahal di balik ucapannya mengandung motif kelicikan agar Yesus mengikuti kemauan daripada iblis. Jadi iblis hendak menjebak Yesus untuk mendemonstrasikan keilahiannya agar tunduk kepadanya. Dikatakan bahwa Yesus dibawa ke lokasi yang tinggi, bubungan bait suci, simbol ketinggian, kemuliaan dan keagungan. Nah, Yesus disuruh melompat, nanti malaikat surga menatang Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang banyak pasti kagum melihat demonstrasi itu. Iblis memang banyak akal, saudara-saudara. Siapa yang tidak ingin kehormatan dan pujian? Banyak orang yang tergoda. Demi kehormatan diri, orang melupakan Tuhan. Nah, Yesus tahu bahwa Bapanya yang di sorgalah yang harus dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaannya. Ya, seringkali manifestasi dari tindakan kita bukan dituntun oleh Tuhan untuk kemuliaannya, tetapi didorong dari nafsu manusiawi yang dirasuki keinginan iblis. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diingatkan untuk mewaspadai godaan-godaan yang secara logis tapi menjebak pada kesombongan diri. Oleh sebab itu hendaklah kita hidup dengan kerendahan hati seperti Yesus yang adalah Allah merendahkan diri sebagai manusia dan mengosongkan diri dan menjadi seperti hamba. Nah, semoga saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita menjadi pengikut-pengikutnya yang rendah hati. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Dan dari bagian ini juga kita diingatkan bahwa dengan mengambil ayat-ayat Alkitab untuk diucapkan belum menjadi jaminan bahwa kita telah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Manusia dapat saja mewarisi pengetahuan tentang Allah,
tetapi pengakuan akan kemahakuasaannya menuntut penghayatan dan penyerahan diri. Nah, mengenal firman Tuhan adalah suatu hal yang sangat positif dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan itu jangan dipakai sebagai rumusan untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan orang manusia, keinginan kita sendiri. Dengan demikian, kejahatan tidak akan bercokol dalam hati dan mendorong perbuatan-perbuatan yang menyangkal Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara-saudara. Amin.